pada malam hari ini, yaitu Pendeta Hemat Sibuea. Beliau sudah memiliki satu istri dengan nama Nyonya Rosdiana Simarmata, dan dikaruniai Tuhan 2 orang anak, yaitu Vincent Sibuea SH, saat ini belum menikah, dan Michelle Sibuea, saat ini bekerja di pelayanan pajak di Lombok, dan menikah dengan Roberto Simbolon yang bekerja di Bank Indonesia Pusat di Jakarta. Dan Pendeta Hemat Sibuea sudah memiliki 1 orang cucu, yaitu Sherin Shelomita Simbolon yang berusia 1,4 tahun. Nah, pelayanan Pendeta Hemat Sibuea sudah melayani Tuhan sebagai chaplain dan gembala jemaat di Medan dari tahun 1987 sampai 1995, dan sebagai dosen Sekolah Tinggi Filsafat Teologia Pemantang Siantar atau PTASN, dan menjadi dosen terbang di UNAI, menjadi gembala di Ngemingan Solo selama 4 tahun, dan menjadi Conference DKI Jakarta sejak tahun 2004 sampai sekarang. Beliau juga sudah menyelesaikan pendidikan tamat di UNAI pada tahun 1987 dan mengambil master di Pastoral Theology dari IS Philippines 1996 dan doktor teologi dari Theological Ecumenical Seminary di Jakarta pada tahun 2019. Kita patut bersyukur bahwa Pendeta H. Sibuea akan membawakan materi kita pada malam hari ini. Untuk waktu dan tempat, saya persilakan kepada Pendeta. Dan jangan lupa teman-teman, kita membawa kitab kita untuk kita bisa membacanya bersama-sama. Monggo Pendeta. Baiklah, terima kasih. Selamat malam dan selamat Sabat kepada saudara-saudara seiman, yaitu kumpulan mahasiswa Advent Yogyakarta. Puji Tuhan atas pertemuan ini. Saya dengan senang hati bisa kita berbagi pengalaman dan kita berbicarakan tentang firman Tuhan dan kita yang hidup di akhir zaman sekarang ini. Ini saya diberikan judul yang sangat bagus, ya, yaitu panjang umur, perjuangan kebebasan beragama. The age-long struggle for religious freedom. Memang ini judul yang sangat menarik untuk kita baca, untuk kita pelajari, untuk kita diskusikan pada malam hari ini. Baik, saat ini saya akan share screen, tapi ini hanya oret-oretan. Ini bukanlah sebagai penjelasan, tapi ini hanya catatan saja sebagai bagaimana kita mau membahasnya. Ini tidak saya siapkan berupa sebagai naskah untuk itu. Oke, tapi ini kita bisa lihat ini bersama-sama. Ya, jelas dengar suara saya? Jelas, Pendeta. Apakah jelas terlihat sekali. ini? Terlihat gambar? Terlihat. Oke. Baik. Ini hanya seperti saya katakan catatan-catatan. Jadi judulnya perjuangan panjang umur untuk kebebasan beragama. Berdasarkan Wahyu pasal 13. Ini panjang umur. Ya. Jadi ini yang kita mau bahas di Wahyu pasal 13. Kalau kita berbicara Wahyu pasal 13 ini harus kita pelajari
sesuai dengan konteksnya. Dan konteks dari Wahyu pasal 13 ini paling sedikit kita lihat di Wahyu pasal 12. Dan kemudian ke Wahyu pasal 14. Ini kita persempit sampai di situ. Walaupun konteks itu adalah secara keseluruhan Alkitab. Baik. Tapi kita berbicara di sini kebebasan beragama. Dan mengapa kebebasan beragama menjadi perjuangan panjang? Dan ini kita lihat sebagai urutan sejarah, sebagai konteks dari Wahyu pasal 13, yaitu pertama kita lihat terjadinya pemberontakan terhadap Allah di sorga oleh Lucifer. Ya, jadi terjadi pemberontakan di sorga oleh Lucifer. Dan kita tahu siapa itu Lucifer. Oke. Dan yang berikut, pemberontakan oleh Lucifer ini berimbas kepada malaikat-malaikat yang lain. Jadi ini Lucifer dia tidak mau memberontak sendirian, tapi mempengaruhi malaikat-malaikat yang lain. Dan ketika dia juga dibuang ke bumi, dia juga mau mempengaruhi manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa. Dan sampai sekarang ini terjadi terus pekerjaan mempengaruhi. Dan kemudian Lucifer dan malaikat-malaikatnya diusir dari sorga dan dilemparkan ke bumi. Maka kita lihat bumi sekarang menjadi ajang pemberontakan yang masalah dari sorga berpindah ke bumi. Ya, dan kalau kita baca di Wahyu pasal 12 dikatakan bersukacitalah surga dan celakalah bumi, sebab iblis telah turun ke dalamnya. Jadi sekarang pertentangan ada di bumi. Dan kemudian yang keempat, bumi menjadi ajang pemberontakan yang kedua sejak iblis turun ke bumi ini. Dan yang berikut, Lucifer dan malaikat-malaikatnya memerangi Allah, memerangi anak Allah, dan memerangi umat Allah yang setia kepadanya. Itulah yang kita lihat. Dan yang berikut, Allah mengendalikan kekuasaan iblis. Dan yang terakhir, saya catat di sini, kebebasan beragama akan terus berlanjut meskipun dalam perjuangan. Dan Allah yang menjamin kebebasan beragama itu. Baik, sekarang kita lihat Wahyu pasal 12 ayat 7. Di sana kita lihat tadi pemberontakan itu timbul di sorga. Bagi saudara yang mempunyai Alkitabnya, boleh kita baca bersama-sama. Maka timbullah peperangan di sorga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di sorga. Ini kalau kita baca ini ayat. Saya sendiri bingung. Masa terjadi peperangan di sorga? Jadi ternyata kalau kita lihat original teks dari ayat ini, peperangan yang dimaksud bukanlah peperangan biasa yang seperti kita lihat sekarang ini. Di sorga tidak ada tembak-menembak. Di sorga tidak ada bunuh-membunuh. Tidak seorang pun yang di sana yang terluka. Tapi peperangan dari bahasa Greek yaitu polemos. Polemos yang terjadi di sana. Dan dari sini kata polemik. Polemik sebenarnya adalah suatu pertentangan terbuka. Ya, pertentangan ideologi, pemikiran. Itu yang terjadi di sorga. Pertentangan konsep. Di sorga tidak ada meja yang dipukul. Sebab surga adalah tahta Tuhan.
Di sana tidak ada boleh berbuat jahat. Tapi di sana tidak dapat berbuat dosa. Tapi dosa timbul di sorga. Itu timbul secara konsep. Baik. Jadi peperangan yang terjadi di sorga tidaklah seperti peperangan biasa, bunuh-membunuh yang kita lihat seperti dunia kita sekarang ini. Sekarang kita lihat dari Wahyu pasal 13. Dihubungkan dengan kebebasan beragama. Isu utama dari Wahyu pasal 13 yaitu siapakah yang akan kita sembah? Siapakah yang patut disembah? Dan ini berhubungan dengan penyembahan. Ya, dan kita perhatikan ada dua oknum yang memperebutkan penyembahan itu, yaitu Allah dan tandingannya, yaitu iblis. Dan kita perhatikan secara konteks. Pertentangan yang ada dalam Wahyu pasal 13 haruslah dimulai dari sorga hingga berakhirnya pertentangan itu ketika iblis dan orang berdosa nanti dibinasakan. Kitab Wahyu mengungkapkan suatu drama tragedi dosa dimulai dari sorga dan dilanjutkan di bumi. Dan kita ini akan berlanjut terus pertentangan antara iblis, Lucifer dengan Yesus Kristus dan juga dengan umat Tuhan yang setia kepadanya. Oke. Tadi kalau kita baca kitab Wahyu pasal 13, kita temukan di sana ada 3 naga. 3 naga. Biasanya kita tahu naga itu hanya satu, yaitu iblis. Tetapi kalau kita lihat, baca, perhatikan dengan baik-baik, kita akan temukan ada 3 naga dalam kitab Wahyu. Naga yang pertama, yaitu Wahyu pasal 12, ayat yang ke-9. Naga besar itu, si ular tua, yang disebut iblis atau setan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi. Ini jelas mengatakan naga itu ialah Satan. Dia dilemparkan ke bumi. Jadi kita lihat itulah naga yang pertama. Tetapi kita perhatikan ada juga naga yang kedua. Kalau kita baca Wahyu pasal 12 ayat 4. Wahyu pasal 12 ayat yang keempat. Dan naga itu, ini bagian B. Naga itu berdiri di hadapan perempuan hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Ini kita perhatikan naga yang kedua. Naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Siapakah naga yang akan menelan bayi segera setelah dilahirkan di Bethlehem? Ya, tentu sangat mudah kita menjawabnya bahwa itu adalah Herodes. Tapi Herodes itu adalah dari kerajaan Roma, Roman Empire. Dan yang mau membunuh Yesus dan membunuh anak-anak yang di Bethlehem yang baru lahir pada waktu itu. Itulah naga yang kedua. Tapi kita perhatikan naga yang ketiga di Wahyu pasal yang ketiga ini, 13 ini, yaitu binatang yang keluar dari dalam laut. Yaitu Wahyu pasal 13 ayat yang kedua. Ini merupakan naga yang ketiga. Baik. Kenapa ini kita sebutkan naga sebagai naga yang ketiga? Kita baca di sini Wahyu pasal 13 ayat 1. Lalu aku melihat seekor binatang
keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduk terdapat 10 mahkota. Dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul, dan kakinya seperti kaki beruang, dan mulutnya seperti mulut singa. Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya, dan tahtanya, dan kekuasaannya yang besar. Jadi kita lihat ini, pada waktu naga itu memberikan kekuatannya, tahtanya, dan kekuasaannya kepada binatang macan tutul itu, berarti macan tutul itu merupakan naga yang ketiga yang melanjutkan naga yang pertama itu. Dan naga yang pertama ini tentunya iblis. Tetapi dengan kita lihat ini menemukan 3 naga ini, kita lihat bahwa iblis mau berganti baju. Dia sebenarnya iblis, musuh Yesus Kristus. Sekarang dia memakai kerajaan Roma. Dan ini adalah Roman paganism, Roma kekafiran. Dia memakai itu. Tetapi rupanya dengan memakai kekafiran, ini tidak berhasil usahanya. Maka iblis mengubah sedikit strateginya dengan menggunakan naga yang ketiga ini. Sebab ini adalah sistem keagamaan. Jadi dengan demikian ini memperhalus penyamarannya. Dia sebagai iblis. Iblis langsung dia gagal. Dia pakai itu jubah Roma kekafiran. Tidak pasti. Sekarang dia pakai naga yang ketiga ini, yaitu organisasi keagamaan. Dan ini untuk menyembunyikan penipuannya. Sesungguhnya dia adalah iblis. Tapi kita lihat di sini, di ayat yang berikut tadi, ini merupakan suatu petunjuk bagi kita. Wahyu 13 ayat 1, kita ulangi. Dikatakan, lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota. Kata mahkota dari bahasa Greek, diademata. Diademata ini, diadema itu bentuk singular, diademata bentuk pluralnya. Kita lihat ini diterjemahkan mahkota. Ini berbeda dengan ada 2 kata mahkota dalam bahasa Greek. Satu, diadema, dan yang kedua, Stepanos. Jadi Stepanos itu adalah mahkota. Dan Stefanus itu artinya mahkota. Tetapi apa yang menjadi perbedaannya? Nanti umat-umat Tuhan akan memakai mahkota, dikatakan. Mahkota yang kita pakai bukan diadema, tapi Stepanos. Apa bedanya? Stepanos adalah mahkota bagi mereka yang menang. Ini, kata mahkota ini adalah dimulai oleh di istilah orang Greka dalam pertandingan, dalam olimpiade, semua yang merebut juara, dia mendapat mahkota karena perjuangan. Itu saudara baca nanti 1 Korintus pasal 9. Tetapi diadema ini bukan mahkota kemenangan, tapi ini adalah mahkota kerajaan. Baik, mahkota kerajaan. Dan memang ini cocok menunjuk kepada iblis yang dia mau jadi raja, dia mau jadi Allah, meniru Yesus Kristus. Yesus juga yang memakai mahkota kerajaan. Tapi kita akan memakai mahkota karena perjuangan iman. Karena kita berjuang untuk mengatasi dalam hal iman, kita mendapat mahkota, yaitu Stepanos. Bukan diademata. Oke, kita lihat di sini, siapakah naga yang ketiga ini sebenarnya? Kalau tadi kita sudah menyebut nama. Naga pertama
setan. Naga yang kedua, kerajaan Romawi. Itu jelas karena Herodeslah naga yang mau membunuh Yesus. Herodes berasal dari kerajaan Romawi. Tapi sekarang, siapa naga yang ketiga? Jadi dikatakan petunjuknya tadi, naga itu memberikan kekuatannya, tahtanya, dan kekuasaan. Naga itu utamanya melambangkan setan. Namun pengertian kedua dari naga itu yaitu kerajaan Romawi. Dan yang menerima kekuatan, tahta, dan kekuasaan dari Romawi ialah Roma Kepausan. Kita tahu kalau melalui medsos seperti ini, saya menyebutkan ini, tapi ini kita tidak menyebutkan tanpa dasar. Ini menurut A.C. Flick, The Rise of the Medieval Church. Ini halaman 150. Out of the ruins of political Rome arose the great moral empire in the giant form of the Roman Church. Jelas, sesudah kerajaan Romawi kafir tumbang, muncul suatu kerajaan yang bermoral, suatu bentuk yang raksasa, yaitu gereja Roma. Gereja Roma. Sekarang Roma yang menggunakan kata gereja. Bukan lagi dengan kekafiran. Tapi kita jelas bahwa dialah yang menerima kekuasaan itu. Dan ini terjadi, kita mempercayai, tahun 538 di kota Konstantinopel. Jadi mulainya naik tahtanya kepausan. Mengapa harus terjadi serah terima kekuatan tahta dan kekuasaan? Ini yang saya katakan tadi, setan melihat usahanya Kristus melalui penganiayaan tidak berhasil. Maka dia mengubah taktiknya dan memikat gereja Kristus dengan mendirikan sistem keagamaan tandingan. Jadi kita tidak akan memandang bagaimana seorang gereja kita sebutkan dia itu adalah naga. Ini memang tidak masuk. Tetapi kenapa? Inilah merupakan suatu penyamaran yang kita lihat, yang dilakukan oleh iblis. Dan kita baca juga komentar dari Ellen G. White. Ini mengenai Wahyu pasal 13. Dikatakan di dalam pasal 13 itu ayat 1 sampai 10 is describe another beast like unto a leopard. Di sana digambarkan binatang yang lain seperti macan tutul. Dan kepada siapa naga itu memberikan kuasanya, tahtanya, dan kekuasaannya yang besar. Dikatakan di sini, this symbol as most Protestants have believed. Jadi ini adalah lambang ini, sebagaimana orang-orang Protestan juga mempercayai, represent the papacy, which succeeded to the power and seat and authority once held by the ancient Roman Empire. Jadi ini adalah sebagaimana dipercayai oleh orang-orang Protestan melambangkan kepausan yang telah berhasil menggantikan kekuasaan tahta dan kekuasaan yang pernah dipegang oleh Roma, kerajaan Roma kuno. Itu dilanjutkan oleh kepausan sekarang ini. Dan ini, kalau kita lihat, kita baca nanti di Wahyu pasal 13, mungkin nanti di slide berikutnya, bagaimana ini melanjutkan. Tapi kita lihat dulu di sini, persamaan tanduk kecil di Daniel pasal 7 dan macan tutul di Wahyu pasal 13. Ini yang kita lihat macan tutul yang penerus dari
kerajaan Romawi yang kuno yang sebagai kekafiran. Ini berbentuk gereja. Roma dalam berbentuk gereja dalam sistem keagamaan. Dan ini boleh saudara baca sendiri nanti. Menentang yang maha tinggi, memerangi orang-orang kudus, mulut yang menyombongkan, muncul sesudah kerajaan Roma kafir, berkuasa selama 1260 tahun. Ya, ini ayat-ayatnya persis sama dengan di Wahyu pasal 13. Jadi tanduk kecil dengan binatang macan tutul yang muncul dari laut, ini merupakan orang yang sama. Kekuatan, kekuasaan yang sama. Dan kita lihat juga di Wahyu pasal 13 ayat 6. Di sana juga dia menghujat Allah. Dan berperang melawan orang-orang kudus. Mulut sombong dan hujat. Meneruskan Roma kafir. Berkuasa selama 42 bulan. Baik, kita lihat mulut yang sombong. Mulut yang menyombongkan. Apa di sini kesombongan? Semua kita mengetahui di bagaimana surat pengampunan dosa, indulgensia. Dan kita lihat ini, surat pengampunan dosa ini yang ditentang oleh Martin Luther. Dia bagaimana ini menentang sehingga Martin Luther menempelkan 95 tesis alasan di gereja Wittenberg di Jerman yang menentang surat pengampunan dosa ini. Kenapa itu dikatakan menyombongkan atau menghujat? Ini saudara baca nanti di Markus pasal yang kedua, Yesus dituduh menghujat karena mengampuni dosa. Tetapi Yesus sesungguhnya tidak menghujat karena dia adalah Allah. Jadi Allah, Yesus sebagai Allah, dia berkuasa mengampuni dosa. Yesus tidak menghujat. Tetapi kalau seorang manusia yang mengampuni dosa, itu benar-benar menghujat. Sekarang coba kita lihat dulu di dalam siapakah yang patut kita sembah. Jadi problem di dalam Wahyu pasal 13 ini, isu utamanya ialah siapa yang patut kita sembah. Dan rupanya kalau kita cek di Wahyu pasal 13, ada 4 kali muncul kata menyembah. Ya, nanti kalau kita lihat di sini, dan mereka menyembah naga itu karena ia memberikan kekuasaannya kepada binatang itu. Dan mereka menyembah binatang itu sambil berkata, siapakah yang sama seperti binatang ini? Dan siapakah yang dapat berperang melawan dia? Mereka menyembah naga itu. Dan memang naga itu adalah iblis. Itulah yang direbutnya di sorga. Dia mau seperti Allah. Dia mau menyamai yang maha tinggi. Dia mau naik ke bukit pertemuan, Harmoet. Dia mau seperti Allah. Dan dia memang mau supaya dia disembah. Baik. Dan kita lihat, dan mereka menyembah binatang itu juga. Dan kalau kita lihat, sebenarnya perbedaan Allah dengan ciptaan yaitu penyembahan. Allah kita sembah. Dan di sini mereka katakan, siapakah yang sama seperti binatang ini? Mereka membanggakan, meninggikan binatang itu, yaitu binatang seperti macan tutul itu, dia meninggikan sama dengan Allah. Dan dia meminta supaya disembah. Dan ayat 8. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya.
yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Saudara, saya buat di sana dalam kurung bahasa Greek, kata yang diam. Kata diam, katoi kountes. Katoi kountes itu adalah kata kerja participle, present participle aktif. Itu adalah present, bentuk present. Bukan bentuk past tense, bukan bentuk future, tapi bentuk present, habitual action. Apa artinya ini? Semua orang yang diam di atas bumi. Artinya dia diam di bumi terus-menerus. Orang yang terus-menerus tinggal di bumi ini, merekalah yang akan menyembah naga itu, yang menyembah itu binatang yang keluar dari dalam laut itu. Dan memang namanya tidak tertulis di dalam kitab kehidupan. Saudara-saudara, kita tinggal di bumi, tetapi kita tidak tinggal terus-menerus di bumi ini. Sebab Paulus katakan, kewarganegaraan kita ialah di sorga. Jadi kalaupun kita tinggal di bumi ini sekarang, ini hanyalah sementara. Tapi mereka yang menyembah naga itu, mereka adalah yang akan diam di bumi ini. Dan mereka tidak akan pernah masuk ke dalam kerajaan sorga. Dan kita lihat ini, karena di Wahyu pasal yang ke-13 ini, ada oknum yang menuntut untuk disembah, maka pekabaran 3 malaikat muncul di Wahyu pasal 14. Di ayat 7 dikatakan, sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi, dan laut dan semua mata air. Saya agak panjang sedikit menjelaskan mengenai Wahyu pasal 14 ini dihubungkan dengan Wahyu pasal 13. Kenapa dikatakan sembahlah Allah? Alasannya jelas. Allah yang menjadikan langit dan bumi. Jadi yang patut disembah adalah yang menjadikan langit dan bumi. Hanya pencipta yang bisa kita sembah. Dan ini yang menjadi sasaran strategis oleh iblis. Dan kita lihat iblis berusaha untuk meyakinkan manusia bahwa manusia ini, bahwa Allah bukan pencipta. Ini khususnya saudara-saudara para mahasiswa yang berkuliah bukan di gereja kita perlu waspada. Dengan munculnya sekarang teori evolusi yang mengatakan bahwa bumi ini bukan diciptakan. Ya, ini hati-hati. Ini adalah strategi iblis. Sebab kalau bumi ini tidak diciptakan, maka tidak ada Allah pencipta. Kalau Allah pencipta tidak ada, maka tidak ada yang bisa kita sembah. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa langit dan bumi ini diciptakan oleh Allah. Dan kita hanya menyembah pencipta. Tetapi ini, kenapa penyembahan itu direbut dari Allah? Dan dengan cara apakah naga itu, bahan itu dari sisi Allah? Ini yang dilakukan oleh iblis. Pertama, apa yang dilakukannya untuk merebut penyembahan dari Allah itu, yaitu dengan mengatakan bahwa dunia ini tidak diciptakan. Jadi tidak ada Allah sebagai pencipta. Dan yang kedua, Allah mau kita menyembah Dia dengan memberikan kita tanda, yaitu hari Sabat yang kudus.
Tapi pada waktu hari Sabat ini diperdebatkan, diperbincangkan, ya. Bila mana Sabat ini sudah kita sangkal, Sabat itu adalah mengingat pencipta. Jadi kalau hari Sabat ini dihancurkan, maka hancurlah iman kita bahwa Yesus Allah itu menciptakan. Sebab tujuan Sabat itu jelas. 6 hari lamanya kamu bekerja. Hari ke-7 hari Sabat Tuhan. Karena 6 hari lamanya Tuhan menciptakan. Jadi hari Sabat menjadi sasaran. Jadi kita diserang melalui Sabat, melalui teori evolusi, dia menyerang penciptaan, dan dengan demikian sukseslah tujuan daripada iblis supaya dia disembah. Dan dengan cara apakah dia juga merebut penyembahan itu dengan mengganti hari Sabat dengan hari Minggu. Itu sebagai tanda Allah diganti dengan hari Minggu. Jadi masalah Sabat dengan hari Minggu bukan masalah biasa, tapi masalah siapa yang kita sembah. Kita mau menyembah Allah, itu sebabnya kita setia menguduskan hari Sabat Tuhan ini. Oke, saya lanjut ke sini. Binatang yang keluar dari bumi, inilah yang menjadi penekanan utama dari umur panjang perjuangan kebebasan beragama yang kita sebutkan tadi. Saya lihat di sini, kita baca dengan teliti Wahyu pasal 13 ayat 11. Dan aku melihat seekor binatang lain. Ini saudara perhatikan, saya tulis di sana bahasa Greek-nya. Allotherion. Therion atau itu bentuk akusatif, nominatifnya terios. Jadi saya kira mobil terios itu merek terios itu mungkin artinya itu adalah binatang. Jadi ada jaguar, mungkin karena ada jaguar lalu dia bikin terios. Terios binatang. Baik. Dan ada huios ya yang disebut huios. Huios artinya anak. Karena ada baby bands. Jadi ada huios. Huios bahasa Greek artinya anak. Dan dikatakan dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk dua sama seperti anak domba dan ia berbicara seperti seekor naga. Kata lain di dalam bahasa Greek ada dua tadi, satu allos, yang kedua yaitu heteros. Kalau heteros artinya itu juga lain. Nanti saudara baca di Kisah pasal 2 ayat 4 dikatakan mulailah mereka berbahasa lain. Kata lain di sana dipakai heteros. Ini menjadi kunci glosolalia di Kisah pasal 2 yang disebut ini bahasa lidah, ya. Itu yang terjadi di sana yaitu bahasa lain. Lain berbeda dengan bahasa dari murid-murid itu. Karena itu kata lain dipakai kata heteros. Baik, tetapi allos itu lain tetapi sejenis. Mempunyai karakteristik yang sama. Jadi ketika dikatakan aku melihat seekor binatang lain muncul keluar dari bumi, ini sebenarnya binatang yang sama dengan sama jenisnya, sama karakternya dengan binatang yang pertama di ayat 1. Jadi binatang yang keluar dari dalam laut ini Wahyu 13 ayat 1 dengan Wahyu 13 ayat 11 itu adalah binatang yang sejenis. Pakai kata allos di sana. Sama. Jadi misinya sama. Tujuannya sama. Jahatnya sama. Dan itu tujuannya apa? Maksud tujuannya sama
dengan binatang yang keluar dari dalam bumi. Dan dengan demikian, dengan kata lain, binatang yang keluar dari dalam bumi berkolaborasi dengan binatang yang keluar dari dalam laut. Binatang yang keluar dari laut ini yang mengartikan yang kita sudah baca jelaskan tadi, itu adalah kepausan. Dan dikatakan dia keluar dari laut. Kata keluar dari bahasa Greek anabaino. Anabaino itu sama seperti tumbuh, naik, muncul dari laut. Artinya dari yang banyak penduduknya. Biasanya satu kerajaan muncul yaitu dengan mengalahkan kerajaan yang lain. Tetapi ini binatang yang keluar dari di Wahyu pasal 13 itu, dia muncul bukan karena menaklukkan yang lain, tapi karena dia meneruskan. Sama seperti ini, binatang yang keluar dari bumi, dia juga keluar. Anabaino. Dia tumbuh. Kalau saudara lihat, baca nanti di Lukas pasal 13, tanaman yang tumbuh. Ini keluar, tumbuh. Jadi ini siapakah binatang dalam bumi ini? Saudara-saudara, kita lihat. Binatang yang keluar dari bumi. Ini dikatakan, kalau saudara baca di dalam Bible Commentary, dikatakan, Adventist commentators have seen in this second beast a symbol of the United States of America. Ini adalah negara Amerika. Dan dikatakan, hanya negara Amerika lah yang paling cocok untuk menggenapi nubuatan ini. Dan dia muncul pada saat binatang yang pertama, yaitu yang di Wahyu 13 ayat 1. Pada waktu dikatakan itu, dia terluka. Dan ini di akhir dari kekuasaannya. Yang kita kenal ini dengan zaman kegelapan. Yaitu dari tahun 538 sampai 1798. 1260 tahun. Nubuatan 1260 tahun. Pada akhir nubuatan 1260 tahun. Muncul dalam nubuatan. Yaitu Amerika Serikat. Ya, mungkin dia sekarang sedang pemilihan presidennya. Dan ini banyak saudara siap-siap katanya. Ini mereka lah itu. Kita tidak perlu singgung di sini. Dan dikatakan binatang yang keluar dari bumi itu, ini lebih jelas Ellen G. White menyebutkan dalam The Great Controversy halaman 441. Katakan bahwa binatang yang bertanduk dua itu seperti anak domba, dikatakan di sini itu paling cocok menggambarkan karakter dari Amerika Serikat. Dan itu yang dikatakan yang muncul, coming up pada tahun 1798. Dan apa yang dihasilkannya dengan munculnya binatang dari bumi ini? Lihat saudara, binatang yang keluar dari bumi yang dilambangkan dengan Amerika ini, dia adalah seperti anak domba. Anak domba, lamb-like horns. Tanduknya mempunyai tanduk seperti anak domba. Menunjukkan katanya, masih muda. Pada waktu itu dia muncul. Dan kelihatannya dia innocence, gentleness. Wah, ini Amerika terkenal dengan gentleness. Dan memperjuangkan kebebasan beragama. Memperjuangkan human rights. Hak ajasi manusia diperjuangkan
oleh Amerika Serikat dan menjamin kebebasan beragama. Dan inilah the age-long struggle ya for religious freedom. Ini dijamin oleh Amerika, kebebasan beragama. Dikatakan freedom of religious yang saya warnai dengan biru, freedom of religious faith was also granted. Every man being permitted to worship God according to the dictates of his conscience. Jadi kita lihat ini Amerika menjamin kebebasan beragama. Dan ini yang kita akan lihat di sini sebagai umur panjang dari kebebasan beragama. Amerika menjamin hak asasi manusia. Tetapi saudara-saudara, kalau kita, saya matikan dulu share screen ini supaya saya bisa lihat wajah saudara-saudara. Tetapi yang kita lihat tadi, munculnya Amerika, dia dikatakan bertanduk dua seperti anak domba. Jangan lupa, dia bertanduk dua. Dan dia berbicara seperti naga. Di sini menariknya untuk kita bahas di sini. Sebagai domba, Amerika akan menunjukkan dia seorang yang gentle. Seorang yang membela kebebasan beragama. Seorang yang mempertahankan hak asasi manusia. Tetapi dia dikatakan akan berbicara seperti naga. Naga mana? Yaitu naga yang pertama, naga yang diteruskan, naga yang kedua. Dia akan meneruskan apa yang direncanakan oleh naga, yaitu iblis. Dan apa yang dimaksud dengan dua tanduk ini? Dua tanduk itu, ini menunjukkan keadaan Amerika yang sekarang, yaitu memisahkan agama dari sivil. Ini sekarang mereka yang dikenal dengan negara sekularisme. Ini untuk sekarang ini. Agama dengan sivil terpisah. Tetapi kita perhatikan bahwa nanti ini terpisah. Kalau ini terpisah, ini kita aman. Kebebasan beragama akan dijamin oleh negara. Tetapi kapan nanti kebebasan beragama ini tidak bisa kita dapatkan lagi? Pada waktu agama dengan negara bersatu. Dan saudara, kita belajar sejarah gereja. Pada waktu terjadinya reformasi yang dicetuskan oleh Martin Luther. Kalau tidak salah tahun 1529. Dan apa yang terjadi di Jerman pada waktu itu? Agama dengan negara bersatu. Agama menunggangi negara. Sehingga kita lihat Martin Luther bersalah di gereja, tapi dia diadili oleh kaisar. Dia diadili di Worms, di pengadilan Worms. Dan di sana dia disuruh menarik recant semua ajarannya. Dan akhirnya pendek ceritanya dikatakan bahwa Martin Luther tidak mau menarik ajarannya. Dan dia dijatuhi hukuman, di excommunicate. Excommunicate itu sebenarnya sama dengan mengambil haknya sebagai manusia. Siapa saja yang membunuh dia tidak akan dituntut. Dan ini pertanyaannya, Martin Luther bersalah di gereja. 95 tesis digantungkannya di gereja Wittenberg. Dan karena dia lihat juga di Universitas Erfurt, Alkitab dirantai. Persoalan Martin Luther adalah persoalan gereja. Tapi dia diadili oleh kaisar. Itu sebabnya teman-teman Martin Luther mengatakan kepadanya, jangan pergi ke pengadilan Worms.
Tetapi Martin Luther katakan, meskipun banyak setan-setan seperti genteng rumah ini, dalam perjalanan ke Worms, saya akan pergi ke sana untuk menyatakan kebenaran. Dan kalau saudara baca di lagu Sion kita, Ya Allah kota yang teguh, itu adalah karangan Martin Luther. Meskipun banyaklah musuh, Tuhan membantu kita. Mengapa terjadi penganiayaan di Jerman? Karena agama dengan negara menyatu. Dan ketika muncul reformasi yang dicetuskan oleh Martin Luther, maka muncullah kontra-reformasi yang menentang reformasi ini. Dan kemudian kita baca di kitab Wahyu, siapa yang menyelamatkan mereka? Yaitu Amerika. Amerika muncul sebagai domba. Dan dikatakan kapal Mayflower mengangkut orang-orang Protestan yang tertindas di Jerman dibawa ke Amerika. Dia berlaku sebagai domba. Dan di Amerika sampai sekarang ini dipisahkanlah ini agama dengan sipil yang menjadi dua tanduk ciri-ciri dari Amerika Serikat. Sebab kalau ini bersatu, penganiayaan akan terjadi. Dan kita lihat juga di Wahyu pasal 13, dibuatlah mendirikan patung binatang itu. Apa yang dimaksud dengan mendirikan patung itu? Yaitu pada waktu nanti Protestan meminta dukungan kepada sipil untuk meneruskan maksud mereka, maka mereka nanti akan menyatu. Dan disinilah ketika agama menyatu dengan negara, disitulah dia berbicara seperti naga. Saudara-saudara, saya pun iman saya sangat tersentuh juga ini. Kita memandang ke Amerika. Dari sejak dahulu Ellen G. White memandang ke Amerika. Dan Amerika bertumbuh semakin kuat. Dan akhirnya hamba Tuhan Ellen G. White katakan, undang-undang hari Minggu akan dimulai di Amerika. Dan kita lihat, dia nanti akan berbicara seperti naga. Tapi untuk sekarang ini, aman kita ini. Dan saya katakan, ada juga orang yang memprediksikan. Saya selalu memandang ke Amerika, walaupun saya tidak pernah ke sana. Dan saya tidak suka ke sana. Kalau ada pun yang membawa saya ke sana dengan ongkos gratis, saya tidak mau. Saya tolak. Saya tidak suka di sana. Lebih bagus saya pulang ke kampung saya. Tapi saya mengamati. Kapan nanti undang-undang hari Minggu akan dijalankan? Ada banyak orang yang berbicara undang-undang hari Minggu sudah dijalankan di sana. Undang-undang hari Minggu sudah dijalankan di sana. Saya katakan tidak. Undang-undang hari Minggu belum ada sekarang. Kecuali saya salah memahaminya. Kalau dibilang itu konsep-konsep, katanya menurut saya itu hoax. Tidak ada itu. Belum ada. Karena apa? Ellen G. White katakan, undang-undang hari Minggu dimulai oleh Amerika. Ketika mereka membuat itu menjadi undang-undang. Dan itu akan diteruskan kepada negara-negara yang lain. Untuk Indonesia nanti akan diteruskan di DPR. Mereka akan buat undang-undang. Untuk itu. Jadi, apakah terjadi undang-undang hari Minggu nanti di Amerika? Apakah terjadi untuk dekat ini atau masih lama? Saya tidak bisa memprediksi. Tetapi banyak orang saya dengar yang berkomentar. Dengan terpilihnya sekarang ini presiden dari Republik, di belakangnya banyak yang beragama, boleh saja. Tetapi pertanyaan saya, kenapa enggak dari dulu? Dari Partai Republik juga ada. Kenapa enggak ada jadi di situ? Ya. Tetapi ini, bila mana agama dan sipil bersatu di Amerika.
maka hati-hatilah saudara-saudara. Saya ingat kata-kata saya ini. Kalau di Amerika sudah menyatu agama dengan negara, saya siap meninggalkan kota besar. Karena itu yang saya pelajari. Tetapi kalau itu masih belum menyatu. Karena apa? Binatang yang keluar dari laut itu tadi memakai mahkota. Mahkota kerajaan. Ini mengartikan pemimpin agama dan pemimpin negara. Dan ini binatang yang keluar dari bumi, dia juga alos. Sama dengan binatang yang keluar dari laut. Dia nanti akan memakai mahkota. Artinya kingly crown. Dia juga akan menjadi raja dan menjadi pendukung kepada naga itu. Bersuara seperti naga. Oke, baik saudara-saudara. Saya kira kalau saya nanti berbicara panjang, lebih bagus kalau ada yang mau bertanya, ada mungkin penjelasan saya yang mau ditanya, kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada pendeta. Jelaskan sangat baik sekali. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, Bapak Pendeta. Saya akan bacakan. Pertanyaan pertama ini cukup panjang latar belakangnya. Begini Pendeta, saya akan bacakan secara perlahan. Selamat malam Pendeta, terima kasih telah menjelaskan identifikasi binatang yang keluar dari dalam laut, yaitu paus atau sistem kepausan. Dan tentu saya setuju atas apa yang Pendeta sampaikan. Namun, khusus untuk interpretasi GMHK terhadap Wahyu 13 ayat 18 tentang 666 yang kita kenal bahwa itu adalah bilangan dari nama Vicarius Filii Dei. Pertanyaan saya Pendeta, apakah benar sebenarnya General Conference GMHK sejak 14 April 1936 sudah menyatakan secara resmi bahwa tafsiran nama Vicarius Filii Dei tidaklah tepat untuk interpretasi Wahyu 13 ayat 18. Apalagi salah satu tokoh Advent awal, yaitu W.W. Prescott, juga telah melakukan penelitian historis teologis yang menyatakan bahwa tulisan Vicarius Filii Dei sebenarnya tidak ada dalam tiara paus. Maaf, panjang pertanyaannya Pendeta. Monggo Pendeta bisa dijawab. Itu pertanyaan pertama. Terima kasih pertanyaan ini. Memang kalau kita baca di buku Bible Commentary dan juga ada buku yang menurut saya paling lengkap ditulis oleh Brian Smith, ya, yaitu Daniel and Revelation, memang menyebutkan 66 itu adalah Vicarius Filii Dei. Tetapi ada yang menjadi permasalahan mengenai ini. Kalau ini boleh dikatakan cocokologi. Jadi kalaupun nanti katanya ada juga yang kalau coba-coba, saya juga nggak tahu, belum pernah saya tes. Nanti katanya Ellen G. White pun kalau dicoba-coba dipakai dengan rumus-rumus begini bisa juga kenanya 66. Tetapi kalau saya saudara memang daripada kita cocokologi seperti begitu kita cocokkan, ya saya pun jarang saya menggunakan Vicarius Filii Dei itu. Jadi sebagai 66. Tetapi tidak ada salahnya juga kita ya mengatakan bahwa siapa 66 itu, apa yang dia lakukan. Jadi bagaimana sebenarnya perlakuannya. Jadi memang saya juga mendengarkan begitu. Ini kita kalau mungkin ini di Bible Commentary edisi lama. Tapi kalau di edisi baru mungkin itu sudah di tidak dipakai lagi itu. Ya. Jadi saya kira-kira begitu yang saya maafkan.
Baik, terima kasih banyak Pendeta atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya, di dalam Wahyu 11 ayat 3, apa maksudnya seperti kena luka yang membahayakan? Sedangkan di Alkitab, di New King James Version, dikatakan as if. Nah, pertanyaannya adalah, apakah benar terjadi lukanya itu atau tidak benar-benar membahayakan? Karena tadi di New King James Version as if dan di terjemahan bahasa Indonesianya seperti kena luka yang membahayakan. Wahyu 13 ayat 3, Pendeta. Dipersilakan. Oke. Sebenarnya kalau kita cek itu mengenai yang dikatakan seperti kena luka yang membahayakan itu, ya, yang membahayakan hidupnya, tapi dikatakan luka yang membahayakan hidupnya itu dikatakan apa? Sembuh, dan seluruh dunia apa? Heran. Oke. Ini kalau kita lihat kita bandingkan penggunaan kata lukanya yang sembuh yang terluka itu sebenarnya mengartikan dia mati, disembelih. Sama seperti Yesus anak domba yang disembelih. Jadi sebenarnya itu katakan dia itu disembelih dan dia mati. Tetapi dikatakan lukanya yang sembuh ini dia muncul lagi. Jadi kalau kita sejauh yang dapat saya baca, ketika Jenderal Berthier dari Prancis yang menangkap Paus 1798, akhirnya dia dibuang, ya, dia dibuang dan memang mati. Tetapi kemudian muncul lagi kepausan itu di tahun 1929. Maka dipindahkan ke kota kerajaannya dari Roma kepada ke Vatikan yang sekarang ini. Sejak 1929. Sebenarnya kurang cocok juga kalau dikatakan terluka. Tetapi dia mati. Dan sama seperti Yesus juga yang dikatakan yang mati disembelih. Kalau kita cek itu, Yesus anak domba yang disembelih itu sama kayaknya dengan yang terluka dalam bahasa original teksnya. Jadi dia mati. Itu pemahaman saya. Baik. Slain kalau di apa? Baik, Pendeta. Terima kasih atas jawabannya, Ya. luar biasa. Pertanyaan selanjutnya, beberapa poin utama protes Martin Luther terhadap kepausan pada tahun 1517 adalah indulgensi atau surat pengampunan dosa dan tentang purgatori. Nah, apakah ajaran menyimpang dari Gereja Katolik Roma yang telah diprotes oleh Martin Luther ini cocok dengan identifikasi binatang dari dalam laut di Wahyu 13? Ya, jadi kalau kita lihat memang ada persamaan dan kecocokan. Indulgensia itu sebenarnya kalau kita baca apa yang ditulis oleh Berkhof dan Jeverquill yang menulis sebagai sejarah gereja yang paling terlengkap yang saya tahu, itu surat pengampunan dosa itu dijual untuk membangun satu katedral yang besar di Roma. Ya, dan ini kita lihat apa yang menjadi dasarnya. Jadi permasalahannya yang Martin Luther lihat ialah bahwa darah Yesus Kristus sanggup mengampuni dosa kita. Dan kemudian manusia, bolehkah manusia mengampuni dosa? Saudara-saudara, kita mengampuni dosa boleh, tetapi dosa yang dilakukan orang kepada kita yang kita ampuni. Tetapi kalau orang lain berdosa kepada Tuhan, saya tidak bisa mengampuni. Yang bisa mengampuni adalah Allah yang membuat hukum. Jadi hanya Tuhan yang bisa. Dan Yesus Kristus dia yang membuat hukum itu. Makanya
orang yang melanggar hukum itu, dia berkuasa mengampuni. Karena Yesus adalah Allah. Jadi tapi kalau manusia yang biasa mengampuni dosa, kalau dosa yang saya lakukan kepada dia, dia ampuni, itu no problem. Tetapi kalau dosa yang saya lakukan kepada Tuhan, dengan melanggar hukum Tuhan, tetapi dia yang mengampuni, maka ini dia menyamakan dirinya dengan Tuhan. Nah, ini itu yang yang menjadi apa? Dan inilah yang berhubungan dengan menyombongkan diri. Itu di Daniel pasal 7 ayat 25. Dan juga di Wahyu pasal 13 ayat 6. Dan kita lihat itu bagaimana dia mau disembah di ayat 8. Dan bagaimana dia disembah? Karena dia menyamakan dirinya dengan Allah. Hanya Allah yang boleh mengampuni dosa. Tapi dia menyamakan dirinya. Dan itulah yang dilakukan oleh binatang yang keluar dari dalam laut. Yang seperti macan tutul itu. Sebab dikatakan orang seluruh yang diam di bumi menyembah dia. Baik. Dan memang setan juga dia mau disembah. Dia mau seperti Allah. Saudara-saudara, kalau kita lihat kenapa Yesus menggunakan kata Mikael. Di Wahyu pasal 12, bertempur Mikael dengan naga itu. Dan naga ini Lucifer. Dan Lucifer itu sebenarnya nama yang bagus yang saya tahu. Itu berasal dari bahasa Latin. Luci artinya terang. Feri artinya adalah pembawa. Jadi feri, kapal feri yang pengangkut. Jadi Lucy terang. Feri berarti pengangkut terang. Light bearer. Pengangkut terang. Dia adalah Lucy. Nama Lucifer itu bagus sebab dia pembawa terang. Tetapi orang tidak mau lagi bikin namanya si Lucifer. Nama anaknya nggak ada saya dengar Lucifer. Tapi kalau dibagi dua ada. Satu si Lucy, satu si Ferry. Kebetulan abang ipar saya juga namanya Ferry. Ada juga yang saya tahu namanya si Lucy. Tapi kenapa kalau Lucy dengan Ferry menikah? Bikin aja anaknya Lucifer. Tidak ada masalah. Tapi hanya karena sejarah dengan nama itu. Dia tadinya pembawa terang, dia gagal jadi pembawa terang. Dan dia, masalah Lucifer itu ialah dia mau menyamai yang maha tinggi. Dia mau jadi seperti Allah. Ini yang kita baca di Yesaya pasal 14 dan ayat 12. Pada saat iblis, Lucifer, dia mau menyamai Allah. Muncullah Mikael. Siapa Mikael? Mikael dalam bahasa Ibrani 3 kata. Mi artinya siapakah. Ke artinya seperti. El yaitu Elohim. Jadi Mikael artinya siapakah seperti Elohim. Dan itulah nama yang disandang oleh Yesus Kristus. Dan perlu saudara-saudara tahu, hanya gereja Advent, kalau tidak salah itu Saksi Yehova, yang mengakui bahwa Mikael itu adalah gelar yang disandang oleh Yesus. Tetapi kita dengan jelas, Ellen G. White jelas menyebutkan, Mikael itu adalah gelar yang disandang oleh Yesus Kristus. Jadi siapakah seperti Allah? Artinya itu menjadi tempelakan kepada Lucifer. Kamu tidak bisa jadi Allah. Maka hadapilah saya. Jadi setiap muncul kata Lucifer di Alkitab, selalu ada hubungannya dengan iblis. Lihat nanti di Judas ayat 9. Ketika muncul kata Lucifer, di sana ada iblis. Di Daniel pasal 12 ayat 1. Ketika di sana muncul Mikael, di sana ada iblis. Jadi biasanya nama ini dihubungkan Mikael dengan suatu pertentangan. Karena iblis mau menyamai yang maha tinggi. Dan saya sudah sebutkan tadi, ada 3 naga. Naga yang pertama yaitu iblis. Dia memakai roma kafir. Roma kafir memakai itu keluar, binatang yang keluar dari laut. Kepausan. Dan memang sifatnya sama. Itu sebabnya dikatakan aloterion.
binatang yang lain, binatang yang sejenis. Oknumnya yaitu iblis. Dia mau disembah sebagai Allah. Dan itu yang diteruskan dengan binatang yang itu. Dia mau disembah. Nah, itu yang saya lihat jawabannya. Dan itu mengarah dari naga yang pertama, naga yang kedua, dan naga yang ketiga. Begitu pandangan saya. Baik, mantap sekali. 2 pertanyaan terakhir, Pendeta. Ya, Untuk silakan. pertanyaan yang selanjutnya ini, saya rangkumkan ada 4 atau 5 pertanyaan yang sejenis. Pertanyaannya adalah tentang Undang-Undang Hari Minggu. Nah, tadi sempat disinggung Undang-Undang Hari Minggu sebagai salah satu misi setan untuk menggagalkan kebebasan beragama, seperti tadi pendeta yang katakan juga, dan sebagai tema malam hari ini juga. Ya. Nah, pertanyaannya adalah seperti ini, pendeta. Apakah saat Undang-Undang Hari Minggu, pintu kasihan itu tertutup kepada umat Advent? Nah, kalau misalnya iya, apakah itu tertutupnya langsung secara global, atau di Amerika dulu, nanti tertutup bagi Indonesianya setelah tadi kata pendeta DPR sahkan, atau seperti apa mekanismenya kira-kira, pendeta? Ini ada Baik. beberapa pertanyaan yang sejenis. Silakan, pendeta. Saudara-saudara, saya mendengar juga di YouTube teman pendeta Advent bicara mengenai pintu kasihan tertutup. Dan dikatakan ada tertutup secara sebagian. Ya. Dan pada waktu Undang-Undang Hari Minggu, pintu kasihan tertutup. Saudara-saudara, saya mau memberikan pandangan saya yang jelas mengenai pintu kasihan tertutup. Orang pikir kalau kita sudah mati, pintu kasihan tertutup. Ini kurang pas ini menurut saya ini, ya. Mengenai pintu kasihan tertutup. Tapi oke. Undang-Undang Hari Minggu saya mau jelaskan. Ini Undang-Undang Hari Minggu itu ada kata yang dilanjutkan. Sunday law to be imposed. Jadi Undang-Undang Hari Minggu dipaksakan, pemaksaan. Ingat itu, saudara. Kenapa itu pemaksaan? Karena selama sekarang ini belum ada pemaksaan. Kita masih berdialog. Wah, hari Sabat, hari ke-7. Menurut ini, menurut ini. Ketika dikatakan Sabat itu adalah ceremonial law. Oh no. Ceremonial law itu ada sesudah dosa masuk. Sebelum dosa ada, Sabat sudah ada. Yaitu di dalam Kejadian. Pasal yang pertama dan pasal yang kedua. Sebelum ada dosa. Ceremonial law itu ada sesudah dosa. Kita masih bisa berdialog dengan mereka yang tidak menguduskan Sabat. Tetapi ketika Sunday law to be imposed, dipaksakan, kamu tidak bisa lagi memberikan penjelasan. Kamu terima atau tidak, ini sudah hukum. Kamu turuti atau tidak, kamu tidak turuti, kamu melanggar hukum. Kamu melanggar hukum, kamu mendapat aniaya. Jadi, kalau sudah Undang-Undang Hari Minggu dipaksakan, kita tidak bisa lagi berdialog mengenai Sabat. Tapi sekarang kita masih bisa menggunakan media Zoom ini. Masalah Sabat. Saya juga tidak tahu apakah ini juga disiarkan ke seluruh dunia ini. Kalau masih bisa berbicara mengenai Sabat, berdialog mengenai Sabat, saya akan berdialog habis-habisan. Tapi ketika nanti saya tidak bisa berdialog lagi, itulah dipaksakan. Kapan ini Undang-Undang Hari Minggu itu dimulai? Ini belum dimulai. Kalau dia sudah dimulai, sampai kapan ini nanti berakhir? Sampai pintu kasihan tertutup. Apa yang ditandai dengan pintu kasihan tertutup? Ini yang menjadi pertanyaan. Jadi saudara, pintu kasihan tertutup artinya Yesus berhenti sebagai imam besar di sorga. Itulah artinya pintu kasihan tertutup. Kita sekarang berdialog dengan
penentang-penentang doktrin kita. Satu doktrin gereja Advent yang diperdebatkan yaitu investigative judgment, yaitu atonement. Menurut orang yang di luar Advent sana, atonement itu berakhir di kayu salib. Yesus sudah mati, atonement selesai. Tapi gereja Masehat Penari ke-7 mengajarkan atonement terjadi di bilik yang maha suci di sorga. Ini saudara, saya harus jelaskan ini perbedaannya. Jadi, kita ditentang ini oleh gereja lain. Dan Yesus sebagai imam besar di sorga, untuk apa? Itulah membawakan permohonan kita kepada Allah Bapa. Dia masuk ke bilik yang maha suci membawa darahnya sendiri. Dan sesudah Yesus berhenti sebagai imam besar, dan inilah yang dikatakan pintu kasihan tertutup. Artinya tidak ada lagi pengantara di sorga. Ketika orang mau bertobat, ketika orang mau membawakan permohonannya kepada Tuhan, tidak ada lagi imam besar kita, Yesus Kristus. Itulah pengertian saya. Pintu kasihan tertutup. Jadi, Sunday Law, masa penggoncangan, masa pemeteraian, dan ini masa kesusahan berakhir sampai pintu kasihan tertutup. Pintu kasihan tertutup ini disebut arti di bahasa Inggris the close of probation. Jadi probation yang terjadi. Dan sesudah pintu kasihan tertutup, maka tadi di sini Sunday Law berubah menjadi death decree, titah maut. Dan setelah titah maut dijalankan, terjadi masa kepicikan Yakub. Masa kepicikan Yakub. Dan namanya titah maut, tapi tidak ada lagi yang mati. Saya baca tulisan Ellen G. White. Pada waktu setelah pintu kasihan tertutup, walaupun ada titah maut, tapi tidak ada seorang pun yang mati. Karena malaikat Tuhan melindungi kita. Ya, dan disitulah ditimpakannya 7 malapetaka terakhir. 7 malapetaka terakhir itu ditimpakan kepada orang jahat, bukan kepada umat Tuhan. Dan saya juga terkesan, ditulis oleh Ellen G. White dalam The Story of Redemption, pintu kasihan tertutup itu orang tidak tahu. Dan masih banyak orang yang beribadah, padahal tidak tahu, tidak ada lagi imam besar di sorga. Begitu pandangan saya. Baik, mantap sekali penjelasannya. Pertanyaan terakhir, Pendeta. Ya. Pertanyaan aplikatif. Ini karena saya melihat bukan hanya mahasiswa yang ada di sini, banyak juga teman-teman kita, saudara-saudara, para tamu, tapi secara khusus, karena ini yang membuat acara adalah keluarga mahasiswa Advent Yogyakarta, closing statement Pendeta khusus kepada orang muda nih, terkait materi kita pada malam hari ini, Pendeta. Silakan, Pendeta. Baik. Saudara-saudara, khususnya kepada adik-adik mahasiswa. Kita hidup sekarang dalam pertentangan. Pertentangan seperti saya katakan di Wahyu pasal 13, yaitu siapa yang kamu sembah. Siapa yang kita sembah. Penyembahan. Dan penyembahan kita ini sedang direbut oleh iblis. Dia menuntut untuk disembah, tapi dia tidak layak untuk disembah. Tuhan memberikan hari Sabat, hari ke-7 kepada kita, menunjukkan bahwa dia adalah pencipta. Dan sebagai pencipta, dia layak kita sembah. Dan kalau kita mengatakan Allah itu sebagai pencipta, percaya kita bahwa Allah itu ada. Dan kita menyembahnya. Oleh sebab itu, jangan kita bermain masalah Sabat. Ini menunjukkan kesetiaan kita kepada Tuhan. Dan suatu saat nanti, kita akan mendapat penganiayaan. Sebab yang kita sekarang hidup di dalam pertentangan. Ketika kita lahir, pertentangan itu sudah ada. Yang disebut itu cosmic conflict. Kita sekarang ada pada tengah pertentangan itu. Maka pastikan
setia kepada Tuhan. Pegang teguh imannya. Tidak mau goyah. Itu yang saya mau sampaikan. Walaupun kita sekarang ini memiliki kebebasan beragama, tapi suatu saat nanti, umur panjang, the age-long struggle of religious freedom, itu juga ada saatnya kita tidak bisa. Tetapi Tuhan tetap memberikan kebebasan kepada kita. Kebebasan untuk memilih menyembah Yesus atau menyembah binatang itu. Pilihan ada pada kita, saudara-saudara. Ketika kita pilih untuk menyembah Tuhan, tidak ada yang bisa memaksa kita. Sebab itu masalah konsep. Mau ditembak pun kita itu masalah konsep penyembahan kepada Tuhan itu. Terima kasih. Baik. Puji Tuhan atas firman yang luar biasa yang kita sudah dengar. Waktu kita terbatas karena pendeta juga akan bergabung dengan acara KPA lainnya. Ya. Saya mewakili Kamai atau keluarga mahasiswa Advent Yogyakarta. Berterima kasih banyak kepada pendeta Hemat Sibuea yang sudah menyempatkan waktunya untuk membawakan firman Tuhan pada malam hari ini. Semoga kita, para mahasiswa, para tamu yang datang, bisa memiliki iman yang teguh untuk bertahan hingga akhir sesuai tadi closing statement oleh pendeta. Baiklah, sebelum kita akan menutup acara kita, yang nanti akan doa tutup dibawakan oleh Semi, saya akan mengumumkan pertemuan kita minggu depan terkait acara seminar kita. Baiklah, tidak terasa teman-teman semua, kita sudah di 2 seri terakhir di seri seminar Daniel dan Wahyu oleh Kamai, dan pada topik ke-12 tentang Wahyu 20 dengan tema Malam Milenial Dunia akan dibawakan oleh Pendeta Melvin Malau. Kita akan mulai pukul seperti biasa pukul 6 sore. Jika ada perubahan waktu nanti akan kami infokan kepada teman-teman sekalian. Baiklah, untuk menutup acara kita pada malam hari ini, saya undang Semi untuk bisa pimpin kita di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih atas pelajaran yang begitu indah, di mana kami sebagai umat-umat Tuhan dituntun untuk mempertahankan iman kami, Tuhan, dan menyembah Allah sebagai pencipta kami, hingga nanti Maranatha, Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu bekerja untuk membuat kami paham akan pelajaran ini dan dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari kedatangan-Mu yang kedua kali. Dan memberkati pendeta Sibuea yang telah membawakan pelajaran ini, kiranya Tuhan menambahkan berkat-berkat dari surga agar beliau terus untuk membagikan pelajaran-pelajaran untuk memperkuat iman kami lebih hari lebih setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, maaf kami, dan kiranya Tuhan memberkati kami sepanjang hari Sabat-Mu yang suci ini. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Baiklah, teman-teman, saudara-saudara bisa buka videonya. Kita akan berfoto bersama sebagai ucapan terima kasih juga kepada pendeta yang sudah membawakan firman Tuhan. Bisa tolong dibuka videonya, teman-teman semua. Halo. Tuhan memberkati semuanya. Tetap semangat ya. Kalau ada yang mau bertanya kepada saya yang serius, boleh menghubungi nomor saya. Minta kepada saudara Yansen ya. Tuhan Yesus memberkati. Tahan sebentar, teman-teman. Saya akan foto sebentar. Karena ini ada dua page ya. Jadi senyum. Saya tidak tahu saudara ada di mana. Saya akan save. Baiklah. Pada hitungan ketiga, teman-teman. 1, 2, 3. Tahan. Saya save dulu page yang pertama. Baiklah. Selanjutnya yang kedua. Tetap tahan. 1, 2,
3. Puji Tuhan, saudara-saudara sekalian. Terima kasih sekali lagi kepada Pendeta Hemat Sibuya yang sudah membawakan materi. Semoga Tuhan memberkati pendeta dan pelayanan. Terima kasih kepada teman-teman dan para tamu yang sudah hadir. Selamat malam, selamat Sabat. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, Amin. Pendeta. Selamat Sabat. Tuhan Yesus memberkati.